Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Alda Hidianto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas perilaku organisasi. Saya mengambil tema tentang tantangan burnout karyawan dan well-being. Burnout karyawan dan well-being merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan menjadi perhatian utama dalam dunia kerja modern. Burnout adalah kondisi psikologis yang ditandai dengan kelelahan emosional, penurunan semangat kerja, dan perasaan tidak efektif dalam pekerjaan. Menurut Maslach dan Jackson, burnout merupakan sindrom yang mencakup tiga dimensi utama: kelelahan emosional, depersonalisasi, serta menurunnya pencapaian pribadi. Hal ini menjelaskan bahwa burnout paling sering terjadi pada individu yang bekerja dalam bidang pelayanan atau pekerjaan yang menuntut interaksi sosial intens seperti guru, perawat, atau customer service. Sementara itu, WHO mengklarifikasikan burnout sebagai fenomena yang muncul akibat stres kronis di tempat kerja yang tidak berhasil dikelola dengan baik. WHO menekankan bahwa burnout bukanlah kondisi medis, melainkan fenomena yang terkait langsung dengan lingkungan kerja dengan gejala utama berupa kelelahan, meningkatnya jarak emosional dari pekerjaan, dan berkurangnya efisiensi profesional. Dalam situasi ini, konsep well-being menjadi penting untuk dikaji karena berperan sebagai indikator kesehatan mental dan emosional karyawan. Well-being atau kesejahteraan psikologis menurut Diener mencakup evaluasi individu terhadap kehidupannya, baik secara emosional maupun kognitif. Ini meliputi tingkat kebahagiaan, pengalaman emosi positif, serta kepuasan hidup. Dalam konteks pekerjaan, well-being mengacu pada sejauh mana Dalam konteks pekerjaan, well-being mengacu pada sejauh mana karyawan merasa sehat secara fisik dan mental, terlibat secara emosional, dan memiliki hubungan sosial yang sehat di tempat kerja. Hubungan antara burnout dan well-being sangat erat. Burnout sering kali muncul ketika keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan sumber daya psikologis individu terganggu. Model Job Demands Resource atau GDR yang dikembangkan oleh Becker dan Demerauty menjelaskan bahwa burnout terjadi ketika tuntutan pekerjaan yang tinggi tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai. Ketika sumber daya tersebut cukup, maka karyawan cenderung mengalami peningkatan well-being, keterlibatan kerja, dan kinerja. Sebaliknya, ketika tidak seimbang, stres yang terus-menerus akan menurunkan kesejahteraan dan menyebabkan burnout. Dengan demikian, memahami burnout dan well-being dari perspektif ilmiah sangat penting untuk membangun organisasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, teori motivasi dan tantangan burnout karyawan. Fenomena burnout menjadi isu serius dalam dunia kerja modern. Burnout yang didefinisikan sebagai kondisi kelelahan fisik dan emosional akibat tekanan kerja yang berkelanjutan sangat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Untuk memahami faktor-faktor pendorong dan solusi potensial atas burnout, penting untuk merujuk pada teori-teori motivasi klasik seperti kebutuhan Maslow dan teori dua faktor Herzberg. Menurut Maslow, individu memiliki 5 tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam konteks kerja, ketika kebutuhan dasar seperti keamanan kerja atau relasi sosial tidak terpenuhi, individu cenderung mengalami stres yang berkelanjutan. Misalnya, jika karyawan merasa tidak aman dengan status pekerjaannya atau tidak mendapatkan pengakuan atas kontribusinya, hal ini akan mengganggu motivasi intrinsik dan meningkatkan risiko burnout. Lebih jauh lagi, pada tingkat aktualisasi diri, ketidakmampuan untuk tumbuh dan berkembang dalam pekerjaan akan menimbulkan perasaan stagnan atau stuck dan kelelahan mental. Sementara itu, Herzberg membedakan antara faktor pemicu kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Burnout seringkali muncul ketika faktor hygiene seperti gaji, kondisi kerja, atau hubungan dengan atasan tidak memadai walaupun motivator seperti pencapaian dan pengakuan sudah ada. Ini menjelaskan bagaimana seorang karyawan bisa merasa stres meskipun bekerja di posisi yang berprestasi atau penting, karena fondasi psikologi dasarnya tidak terjamin.
Dengan demikian, untuk mencegah burnout dan mendukung well-being, organisasi perlu memperhatikan aspek-aspek motivasional ini secara menyeluruh. Tidak cukup hanya dengan memberi penghargaan atau promosi. Organisasi harus memastikan lingkungan kerja yang aman, suportif, dan memberikan ruang bagi aktualisasi diri. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dan dampaknya terhadap well-being karyawan. Kepemimpinan merupakan faktor krusial dalam membentuk budaya organisasi yang sehat atau sebaliknya. Gaya kepemimpinan yang tidak adaptif, otoriter, atau transaksional dan cenderung memperparah kondisi burnout, terutama ketika ekspektasi kerja tinggi tidak dibarengi dengan dukungan emosional dan operasional. Dalam penelitian kontemporer, gaya kepemimpinan transformasional terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan. Pemimpin transformasional adalah mereka yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan memperhatikan kebutuhan individual bawahannya mereka, tidak hanya fokus pencapaian target tetapi juga memberikan makna pada pekerjaan, memperkuat nilai dan identitas profesional karyawan. Pemimpin semacam ini akan mengenali tanda-tanda kelelahan dini pada anggota timnya dan proaktif dalam menciptakan solusi, seperti redistribusi beban kerja, konsultasi psikologis, atau memberi ruang fleksibilitas kerja. Sebaliknya, gaya kepemimpinan laissez-faire yang cenderung membiarkan karyawan bekerja sendiri tanpa arahan atau dukungan juga berisiko menimbulkan burnout karena karyawan merasa ditinggalkan. Ketiadaan arahan membuat beban psikologis bertambah, terutama ketika menghadapi tekanan waktu atau ketidakjelasan tanggung jawab. Pemimpin yang empatik dan komunikatif menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan karyawan. Mereka tidak hanya berpengaruh, tetapi juga pelindung dan pemberi dukungan emosional. Oleh karena itu, organisasi perlu mengembangkan dan melatih gaya kepemimpinan berbasis empati, bukan sekedar keterampilan manajerial. Selanjutnya yaitu struktur organisasi modern, flat, dan agile. Struktur organisasi turut berkontribusi pada dinamika burnout dan well-being. Organisasi tradisional yang hierarkis cenderung menciptakan birokrasi yang memperlambat pengambilan keputusan dan menambah beban kerja administratif yang berujung pada frustasi karyawan. Dalam upaya mengatasi tantangan ini, banyak organisasi mulai mengadopsi struktur flat dan agile. Struktur flat mengurangi lapisan hierarki, memberi karyawan lebih banyak otonomi, serta mempercepat komunikasi dan pengambilan keputusan. Dalam model ini, setiap individu memiliki tanggung jawab dan kebebasan yang lebih besar dalam melaksanakan peran mereka. Namun, kebebasan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Tanpa manajemen stres dan waktu yang tepat, otonomi berlebih justru dapat menyebabkan kebingungan, konflik peran, dan akhirnya burnout. Organisasi agile menekankan fleksibilitas, kolaborasi lintas tim, dan literasi cepat dalam menyelesaikan tugas. Model ini mendukung adaptabilitas terhadap perubahan pasar dan memberi ruang bagi inovasi. Namun, dalam praktiknya, tekanan untuk terus beradaptasi dan bereksperimen bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan prinsip berkelanjutan dan perencanaan beban kerja yang sehat. Banyak tim agile mengalami kelelahan karena perubahan prioritas yang terus-menerus dan sprint yang intens. Maka penting bagi organisasi yang mengadopsi struktur flat dan agile untuk tetap memperhatikan kapasitas kerja, menyediakan pelatihan manajemen waktu, dan menjaga keseimbangan antara tuntutan fleksibilitas dan kebutuhan stabilitas psikologis karyawan. Komunikasi organisasi dan konflik sebagai pemicu burnout. Komunikasi internal memainkan peran sentral dalam membentukkan lingkungan kerja yang sehat. Ketika komunikasi buruk, tidak transparan, tidak konsisten, atau berlebihan, karyawan cenderung mengalami kebingungan, ketidakpastian, dan perasaan tidak dihargai. Salah satu penyelesaian konflik ialah dengan menghadirkan mediator konflik atau HR business partner. Juga menjadi vital karena dapat menjembatani komunikasi yang terganggu dan meredam ketegangan antar pihak. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus Google sebagai contoh organisasi pro-well-being. Dari perspektif teori motivasi, Google memenuhi hampir seluruh kebutuhan Maslow, mulai dari kompensasi kompetitif, keamanan kerja, koneksi sosial, dan lainnya. Dalam aspek komunikasi, Google menerapkan budaya feedback, yaitu Thank God It's Friday, menjadi wadah komunikasi dua arah yang aktif menciptakan rasa memiliki dan keterlibatan tinggi di antar karyawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.